Terus kita mau mute semua, ya. Terus kita mulai. Shalom, ini pelatihan tantangan Elia tahun 2022, sesi yang ketiga. Mari. Kalau ada yang ingin mendapatkan presentasi ini, memang tersedia dengan gratis bagi kalian. Kirim email saja. Email saya, elijah003@gmail, ataupun boleh WhatsApp, ya. Kalau mau, ya ambil foto dengan HP aja, kirim WhatsApp, nanti presentasi ini dengan videonya, dengan rekamannya saya kasih, ya. Tujuan pelatihan tantangan Elia begini, melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan Indonesia pada akhir zaman ini. Ya, itu tujuan pelatihan kita. Sangkut paut dengan menyelesaikan amanat agung. Sesi 3. Kita akan pelajari dua hal. Yang pertama, otoritas atau karunia. Dan yang kedua, kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit. Saya percaya itu pengalaman kita semua. Dulu kita pernah melayani orang sakit, tapi biasanya enggak sembuh. Nah, kenapa? Kenapa? Nanti dijelaskan. Tujuannya otoritas dan tenaga sangat berbeza dengan tujuan karunia kesembuhan. Lukas 9 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa atau otoritas kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Iaitu, memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya. Sebaliknya, karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Itu sesuai dengan 1 Korintus pasal 12. Jadi, apakah tujuan utama otoritas dan tenaga kesembuhan? Tujuannya adalah mengarahkan mujizat sebagai bukti kepada orang-orang yang belum percaya bahawa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat seluruh dunia. Satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Nah, itulah tujuan utama daripada menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Dijalankan dalam penginjilan. Sebaliknya, karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk membangun jemaat Tuhan. Ini sesuai dengan 1 Korintus pasal 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi, jelas, maksud terutama untuk karunia kesembuhan bukan di luar gereja, tapi untuk membangun jemaat yang sudah percaya. Jadi, karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk melayani orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun demikian, ada tumpang tindih antara otoritas dan tenaga dan karunia kesembuhan dari Roh Kudus. Begini. Dengan syarat, otoritas dan tenaga bisa juga dipakai untuk melayani kesembuhan bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan karunia kesembuhan kadang-kala bisa juga dipakai melayani kesembuhan dalam konteksnya penginjilan kepada orang yang belum percaya. Jadi ada tumpang tindih antara kedua-duanya.
otoritas dan tenaga kesembuhan merupakan senjata yang dipakai untuk memusnahkan pekerjaan musuh kami dalam konteksnya penginjilan, iaitu sakit penyakit dan keadaan kerasukan setan-setan. Mereka berdua itu merupakan senjata kita dalam konteksnya memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Nah, sakit penyakit dan keadaan kerasukan setan adalah kedua akibat dari dosa manusia. Ya, kalau kita tidak pernah berdosa, kita tidak mungkin menderita dari sakit penyakit dan keadaan kerasukan setan. Tapi karena kita lahir dengan sifat berdosa, pasti kita mulai berdosa dan akibatnya kita menderita dari sakit penyakit dan kadang-kadang bisa kerasukan setan-setan. Nah, begini, yang berkuasa menghapuskan kedua akibat itu, yaitu Tuhan Yesus, adalah yang berkuasa mengampuni dosa kami. Nah, begini. Yang berkuasa membebaskan manusia dari yang boleh dikatakan penjara, yaitu penderitaan penyakit, adalah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Bagaimana itu? Begini. Dosa kita yang mengakibatkan manusia masuk ke penjara penderitaan penyakit. Betul? Ya. Kita bisa sakit karena dosa kita. Jadi, dengan menyembuhkan sakit penyakit, yaitu membebaskan kita dari penjara sakit penyakit, Yesus membuktikan bahawa dia juga berkuasa menghapuskan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita dan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Markus 2 ayat 10. Di sini Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya. Terus dia berkata kepada orang Farisi yang hadir di situ, tetapi supaya kamu tahu bahawa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Yesus pakai otoritas atau kuasa menyembuhkan orang itu. Jadi, waktu orang ini disembuhkan, waktu dia bangun dan berjalan, itulah buktinya. Yesus bukan hanya penyembuh saja, tapi Yesus bisa mengampuni dosa kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dengan menyembuhkan orang lumpuh itu, dengan mengeluarkan perintah, yaitu bangunlah, yaitu dengan menjalankan otoritas atau kuasa, Yesus membuktikan bahawa dia juga berkuasa mengampuni dosa. Di Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Banyak. Artinya daripada mujizat-mujizat tersebut, jauh melebihi kesembuhan jasmani saja. Jauh melebihi itu. Semua kesembuhan dan pelepasan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan menjalankan kuasa adalah bukti bahawa dia juga berkuasa mengampuni dosa manusia. Bahawa dialah Mesias. Jadi, saya harap kalian bisa mengerti. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, itu bukan seperti dukun, ya, bukan. Tapi dengan menyembuhkan orang sakit, dengan menjalankan otoritas, menguasai sakit penyakit, dia juga memberi bukti bahawa dia berkuasa mengampuni dosa kita. Yang berkuasa melepaskan kita dari penjara sakit penyakit adalah yang sudah mengampuni dosa kita dengan mati di kayu salib. Saya harap itu jelas.
Maka itu Tuhan memberikan kepada kita otoritas dan kuasa menyembuhkan orang sakit. Bukan mendoakan orang sakit. Kalau dukun atau bomo tidak punya otoritas. Paling-paling mereka kasih korban, ya, mantra-mantra, tidak punya otoritas. Tapi kita hamba-hamba Tuhan diberi otoritas. Otoritas Allah untuk keluar perintah, untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, otoritas itu membuktikan Yesus itu juga punya otoritas mengampuni dosa kita. Jadi otoritas itu lebih dasar daripada tenaga kesembuhan. Pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Jadi Allah menjalankan otoritas dengan mengeluarkan perintah supaya terang itu jadi dan alam semesta diciptakan. Jadi otoritas itu dasar dan penting sekali. Makanya kita sebagai pekerja-pekerja Allah harus mengerti ciri-ciri otoritas supaya bisa menjalankannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan, terutamanya waktu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Semua yang di bawah otoritas kita harus dan akan menaati perintah kita. Kalau bawahan kita tidak mau taat, kita memaksa mereka sampai mereka taat. Sama seperti kita memaksa anjing kita duduk, biarpun dia tidak mau duduk. Kita bos, dia bawahan, kita boleh paksa dia duduk. Tekan dia sampai dia duduk. Itu namanya otoritas. Kita memaksa bawahan kita taat kepada kita dengan mengeluarkan perintah dengan tekun. Kalau dalam rangka penginjilan, sakit penyakit, setan-setan adalah bawahan kita. Jadi waktu mereka diusir, waktu mereka disembuhkan itu dengan tekun. Mula-mula mungkin mereka enggak mau taat. Seperti anjing kita yang nakal, mereka enggak mau taat. Ya, mereka enggak mau taat, kita tekun. Tekun mereka diusir, dihadik dalam nama Yesus sampai mereka taat, sampai mereka pergi. Jadi ketekunan itu sangat penting dalam pelayanan kesembuhan dan pelepasan. Tugas pelatihan tantangan Elia adalah mengajar murid-murid Tuhan bagaimana melayani kesembuhan dalam rangka penginjilan kepada yang belum percaya. Harus diingat itu. Jadi dengan pelatihan ini jangan hanya melayani orang-orang di gereja yang sudah percaya. Ya, mula-mula boleh ya sebagai praktek, tapi lama-lama harus keluar dari gereja. Cari orang yang belum percaya yang sakit, mereka disembuhkan. Habis itu diberitakan Injil. Jadi ini adalah konteks yang sama dengan konteksnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya di keempat Injil. Jadi tugas mereka iaitu Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Injil bukan hanya melayani orang percaya saja, bukan. Tapi membuktikan ke dunia bahawa Yesus itu Mesias dengan menjalankan mujizat-mujizat yang dahsyat. Jadi itu tujuan utama daripada otoritas dan tenaga kesembuhan yang kita harus jalankan dengan tujuan itu juga, ya. Jangan hanya untuk melayani orang di gereja, orang yang sudah percaya. Mula-mula boleh, tapi lama-lama akhirnya kita harus keluar dari gereja ke tempat umum, sembuhkan orang yang belum percaya. Habis itu kabarkan Injil kepada mereka. Jadi pada waktu kita mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya, kita harus melayani orang sakit dan kerasukan setan dengan cara yang persis sama dengan cara yang dipakai Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Injil dan di Kisah Rasul-Rasul. Sebaliknya, kalau kita melayani orang sakit menurut tradisi kita, mujizatnya jarang sekali. Yohanes 14 ayat ke-12.
Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi, kita akan menyembuhkan sakit penyakit dengan cara yang persis sama dengan yang Yesus menjalankan. Pakai cara yang sama. Bukan pakai cara menurut tradisi kita lagi. Jangan. Nah, sebagaimana yang sudah dipelajari, dengan jelas Alkitab mengajar bahawa Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan pada waktu mereka diutus memberitakan Injil. Sesuai dengan Lukas 9, ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, bukan mendoakan orang sakit. Ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi jelas sekali. Jelas sekali. Tenaga dan kuasa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit dalam konteksnya pemberitaan Injil kepada mereka yang belum percaya. Di keempat Injil, Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit. Tidak pernah. Sebaliknya, Tuhan Yesus berkali-kali perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit. Nah, kenapa pada zaman ini kita lebih suka mendoakan orang sakit daripada menyembuhkan orang sakit? Kenapa? Ya, wah, begini. Pertanyaan. Apakah perbedaan antara berdoa untuk orang sakit atau mendoakan orang sakit dan menyembuhkan orang sakit sebagaimana Yesus lakukan dan perintahkan kepada kita? Apa bedanya di antara kedua itu? Nah, saya tanya ya, yang mana risikonya lebih berat? Mendoakan orang sakit di depan orang luar, artinya, pokoknya kami doa saja, sembuh tidak sembuh urusan Tuhan, ya. Itu namanya mendoakan orang sakit. Atau menyembuhkan orang sakit di depan orang luar, yaitu menjalankan mukjizat di depan orang sebagaimana Yesus lakukan dan perintahkan. Nah, yang mana risikonya lebih berat? Ya, jelas. Kalau menyembuhkan orang sakit di depan orang, itu risikonya jauh lebih berat. Kenapa? Begini. Kita lebih suka mendoakan orang sakit daripada menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Begini. Kalau sesudah didoakan, orang itu masih sakit, kita berkata, wah, bukan kehendak Tuhan. Ya, kita sudah berdoa. Tapi Tuhan tidak menyembuhkan, jadi bukan kehendak Tuhan. Ya, boleh dikatakan kita menyalahkan Tuhan. Ya, jadi bukan kita yang gagal, bukan, tapi Tuhan yang gagal. Ya, tetapi kalau kita memberanikan diri menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan Tuhan, wah, bagaimana kalau orang itu tidak sembuh? Ya, di hati kita selalu ada bimbang, ragu, pertanyaan. Bagaimana kalau nggak sembuh? Apalagi di depan orang lain, ya kita akan malu. Ya, selalu gitu. Setiap kali gitu. Jadi, kita lebih suka mendoakan orang sakit saja. Ya, jelas ya. Ya, sembuh nggak sembuh urusan Tuhan, bukan urusan saya. Kalau habis doa, orang itu nggak sembuh, ya itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau, ya. Tetapi begini, Tuhan tidak pernah perintahkan kita mendoakan orang sakit. Tidak pernah. Apalagi dalam rangka penginjilan. Kita diperintahkan menyembuhkan orang sakit. Jelas sekali. Tetapi kenapa seringkali orang yang sakit tidak sembuh
setelah kita keluar perintah dalam nama Yesus untuk menyembuhkan mereka. Saya yakin di antara kalian ada yang pernah keluar perintah pada waktu melayani orang sakit. Ada yang pernah keluar perintah dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Tapi orang itu tidak sembuh. Kenapa? Kenapa? Nanti sebentar lagi akan dibahas kenapa kita sering gagal. Kenapa kita sering gagal? Sebentar lagi. Jadi, siapa sekarang mau bertobat dari tidak menaati perintah Tuhan? Siapa mau bertobat? Siapa sekarang mau belajar menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Ya, seharusnya kita semua mau bertobat. Semua mau belajar menyembuhkan orang sakit sebagaimana Tuhan perintahkan kita, murid-muridnya. Murid Tuhan yang sebenarnya pasti akan bertobat. Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka, iaitu ke-12 murid, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi pemberitaan Injil seharusnya disertai dengan penyembuhan orang sakit. Karena kenapa? Karena mujizat penyembuhan membuka hati orang belum percaya dan membawa mereka bertobat. Apakah hari ini murid-murid Yesus masih menjalankan ayat 6, yaitu menyembuhkan orang sakit di segala tempat? Ya, tidak, tidak. Tidak lagi. Sedih sekali, ya. Kenapa sampai hari ini di antara hamba-hamba Tuhan jarang sekali ada yang mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat? Kenapa? Kenapa? Ini yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di Injil. Kenapa hari ini tidak ada lagi? Paling-paling kalau memberitakan Injil, ya mereka mendoakan orang sakit saja. Jarang ada yang berani menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Kenapa tidak ada lagi yang berani menaati perintahnya? Kenapa? Sekarang kita harus bertobat dari ketidaktaatan kami dan belajar menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dulu dan murid-muridnya pada masa kini. Nah, bagaimana dengan para murid biasa yang tidak termasuk para rasul? Bagaimana? Apakah mereka juga diperintahkan menyembuhkan orang sakit? Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian, daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain yang tidak termasuk rasul-rasul, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Apakah Yesus juga memberikan kepada ke-70 murid ini otoritas dan tenaga kesembuhan waktu mereka diutus? Mari kita lihat apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka ini yang tidak termasuk rasul-rasul untuk mereka lakukan. Mari. Lukas 10 ayat 9. Yesus perintahkan mereka supaya sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Tuhan tidak suruh mereka mendoakan orang sakit. Tidak. Tapi kepada ke-7 murid ini yang tidak termasuk rasul-rasul, Tuhan perintahkan mereka menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi otoritas untuk menyembuhkan juga diberi kepada ke-70 murid yang tidak termasuk rasul-rasul pada waktu mereka diutus memberitakan Injil. Jadi begini, setiap murid yang diutus sebagai saksi Yesus diberi otoritas dan tenaga ini. Kita semua diutus sebagai saksi untuk Yesus Kristus.
Jadi kita semua sudah diberi otoritas dan tenaga ini, dan kita diperintahkan oleh Tuhan menjalankannya untuk menyembuhkan orang sakit waktu kabarkan Injil. Ya, saya harap itu jelas. Nah, bagaimanakah kehendak Tuhan menyembuhkan orang sakit pada waktu Injil dikabarkan? Ini satu pertanyaan yang penting sekali, ya. Kalau kita mau melayani orang sakit, selalu di hati kita ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau bukan kehendak Tuhan, ya? Jadi, mari. Bagaimana kehendak Tuhan waktu kita kabarkan Injil? Nah, mengenai kehendak Tuhan, Lukas 10 ayat 9, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, pertanyaan, apakah kehendak Tuhan supaya saudara memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya? Jelas, ya. Tuhan perintahkan kita, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Artinya kehendak Tuhan ialah kita memberitakan Injil. Kita mengatakan kepada orang belum percaya, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi kehendak Tuhan yang sempurna ialah kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Itu jelas. Ya. Nah, mengenai perintah, sembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Pertanyaan, apakah kehendak Tuhan supaya orang-orang sakit disembuhkan pada waktu kerajaan Allah diberitakan? Jawapannya jelas, ya. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan kita menyembuhkan orang-orang sakit pada waktu kita beritakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya. Kalau kita diperintahkan untuk menyembuhkan orang sakit, artinya kehendak Tuhan adalah supaya orang sakit disembuhkan pada waktu kerajaan Allah diberitakan oleh kita. Jelas? Apakah kehendak Tuhan supaya saudara menyembuhkan orang sakit pada waktu saudara memberitakan Injil? Jelas, ya dan ya. Jadi, tidak boleh bimbang tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ialah orang sakit disembuhkan waktu Injil dikabarkan kepada orang yang belum percaya. Jadi, nggak usah bimbang tentang kehendak Tuhan. Dalam penginjilan, orang sakit harus disembuhkan membawa orang percaya kepada Yesus. Itu perintah daripada Tuhan. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Itulah kehendak Tuhan. Jadi, dalam penginjilan, kita tidak bisa bimbang tentang kehendak Tuhan menyembuhkan orang sakit. Otoritas dan tenaga diberikan juga kepada ke-70 murid yang bukan rasul-rasul pada waktu mereka diutus memberitakan kerajaan Allah kepada yang belum percaya. Kita semua diperintahkan. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Kita semua diperintahkan. Semua murid Yesus diperintahkan menyembuhkan orang sakit dalam rangka penginjilan. Jadi perintah ini tidak bergantung kepada bimbingan Roh Kudus, melainkan kepada konteksnya, iaitu penginjilan. Jadi pada waktu kita lagi menginjili orang, tidak perlu bimbingan Roh Kudus baru menyembuhkan orang sakit. Kalau ada bimbingan Roh Kudus, ya silakan ikut saja. Tapi kalau tidak ada bimbingan Roh Kudus untuk menyembuhkan orang sakit, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah ada firman Tuhan. Sudah ada perintah yang tercatat pada Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Ya,
Jadi walaupun tidak ada bimbingan dari Roh Kudus, tidak ada rema, nggak jadi masalah. Waktu menginjili orang, sembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ. Konteksnya penting, saudara-saudariku. Nah, sebaliknya, manifestasi karunia kesembuhan dari Roh Kudus biasanya bergantung kepada pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus. Namanya karunia kesembuhan dari Roh Kudus. Misalnya, kata-kata pengetahuan tentang penyakit yang diderita oleh orang yang sakit akan diberi oleh Roh Kudus kepada kita. Itu karunia Roh Kudus, kata-kata pengetahuan. Ya, setelah itu, kita boleh melayani orang sakit tersebut karena sudah diberi kata-kata pengetahuan tentang orang sakit itu. Nah, kalau tidak ada kata-kata pengetahuan dari Roh, ya kita diam saja. Ya, itu manifestasi karunia-karunia Roh Kudus. Tergantung kepada pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus. Sebaliknya, otoritas dan tenaga untuk menguasai sakit penyakit dan setan-setan diberikan kepada siapa saja yang diutus Tuhan memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya. Setiap murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil. Jadi, asal saudara mau, saudara bisa menyembuhkan orang sakit, terutamanya dalam penginjilan. Asal saudara mau. Karena kenapa? Otoritas dan tenaga itu sudah tersedia bagi saudara. Terserah saudara. Otoritas dan tenaga untuk menguasai sakit penyakit dan setan-setan sudah tersedia bagi saudara. Sudah tersedia. Jadi tidak harus ada bimbingan Roh Kudus sebelum menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau bimbingan Roh Kudus ada, ya puji Tuhan, ikut saja. Tapi kalau tidak ada bimbingan Roh Kudus, jalan terus saja. Berdasarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, sembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ. Otoritas dan tenaga sudah tersedia bagi saudara menyembuhkan orang sakit, usir setan dalam penginjilan. Sudah tersedia. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi begini, ke-70 murid ini yang bukan rasul-rasul juga diberi otoritas menguasai setan-setan seperti ke-12 murid itu. Nah, menurut Lukas 10 ayat 9 tadi, sebelum kita memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya, baiklah kita menyembuhkan orang sakit dulu. Kenapa? Karena mujizat kesembuhan ilahi yang belum pernah mereka saksikan dari dewa-dewi atau kepercayaan atau ilmu mereka akan membuka hati mereka percaya kepada Injil yang saudara kabarkan setelah mujizat terjadi. Jadi sangat masuk di akal perintah pada Lukas 10 ayat 9. Sembuhkan orang sakit dulu. Habis itu katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Masuk di akal, ya. Ini adalah laporan dari murid-murid Tuhan yang di India yang kami latih dan yang kami utus. Seorang gadis umur 10 tahun telah menderita gagal ginjal yang parah. Karena dokternya kira tidak ada harapan lagi, dia tidak mau menemui dia. Karena pasti gadis itu akan mati. Bahkan dokter tidak mau menemui dia. Penglihatannya sudah terpengaruh dan dia sudah buta. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah yang hidup. Allah menjalankan mujizat lewat murid-murid yang punya iman yang memindahkan gunung. Murid kami yang terlatih pergi ke rumah gadis itu dan meminta kesempatan untuk melayani dia dalam nama Isa Al-Masih.
Seperti Elias di Gunung Karmel, dia mengeluarkan tantangan. Dalam seminggu, gadis itu benar-benar sembuh dan kembali normal. Setelah dilayani oleh murid kami yang terlatih. Setelah itu, sebagian besar orang di desa itu menjadi percaya kepada Tuhan kita, Isa. Puji Tuhan. Seorang gadis yang kerasukan roh iblis telah dikurung di kamar oleh keluarganya. Dia sering merobek pakaiannya. Ketika pekerja kami mendengar tentang kondisinya, mereka pergi dan melayani dia dalam nama Isa. Ketika mereka menghadek roh itu dengan otoritas, gadis itu jatuh dan mulai berguling-guling di tanah. Puji Tuhan, dia dibebaskan dari roh iblis. Seorang wanita yang lebih tua telah diserang oleh roh iblis. Meskipun dia dan keluarganya beragama Hindu, mereka memanggil bantuan pekerja kami. Karena dewa-dewi Hindu, mereka tidak bisa bantu. Imam-imam mereka tidak bisa bantu. Doktor tidak bisa bantu. Jadi akhirnya mereka memanggil pekerja kami. Ketika dia tiba, dia menemukan suami wanita itu juga diserang oleh roh. Saat dia menegur roh najis itu dengan otoritas, suami dan istri mulai tertawa dan berkata kepadanya, "Siapakah kamu yang datang ke sini untuk mengusir kami?" Ya, itu roh-roh setan yang ngomong lewat mereka. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini. Jadi, roh-roh jahat itu menentang hamba Tuhan ini, pekerja yang terlatih kami. Tetapi selama beberapa menit, pekerja terlatih kami terus menegur roh itu dengan otoritas Tuhan. Setan itu akhirnya meninggalkan suami dan istrinya. Mereka berdua menangis dan membuang semua foto Hindu yang mereka miliki di rumah dan menerima Isa. Sejak tahun 2018, 4 tahun yang lalu, laporan-laporan seperti ini yang telah kami terima dari India berjumlah ribu-ribuan. Sesudah terjadi mujizat dahsyat untuk orang sakit, keluarganya seringkali mau ada gereja rumah dimulai di rumah mereka. Kenapa? Sebab mereka tidak mau penyakit atau setan itu balik kembali. Jadi seringkali dalam satu kunjungan saja, di situ dilahirkan gereja rumah. Karena mujizatnya dahsyat. Dengan demikian, sejak tahun 2018, ada lebih dari 1,300 gereja rumah ditanam di India. Dan ini kebanyakannya di Provinsi Odisha. Atau namanya juga Orissa yang keras sekali. Di situ, itu orang Hindu keras sekali. Ya, sampai pembaptisan dilarang. Tapi walaupun demikian, puji Tuhan, banyak orang percaya kepada Yesus dan dibaptis dengan rahasia, secara rahasia saja. Kenapa? Karena mujizat yang begitu dahsyat. Apakah panen ini bisa terjadi di Malaysia dan di Indonesia juga? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Seharusnya bisa. Tetapi harus ada murid-murid yang terlatih menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan sebagaimana Yesus lakukan. Harus. Mereka harus berani masuk kampung yang belum terjangkau dan berani menyembuhkan orang sakit sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Setelah mujizat terjadi, mereka kabarkan Injil kepada keluarga yang baru menyaksikan mujizat dahsyat itu. Nah, ini salah satu kesaksian dari Bali dari bulan yang lalu. Kami ada di Indonesia untuk mission trip. Kami ada di Bali, salah satu tempat di mana kita layani. Mari. Di Bali,
tim kami melayani seorang dukun Muslim yang menderita serangan otak 2 tahun yang lalu. Serangan otak. Jadi ada masalah dengan kakinya, jari kakinya nggak terasa lagi. Waktu dilayani dengan otoritas dan tenaga, penyakit di kakinya hilang dan dia merasa ringan. Ini dukun, saudara-saudari, dukun Muslim yang dilayani. Mereka tanya saja, mau nggak sembuh? Mereka melihat dia, ini di salah satu taman, duduk di satu bench, ya. Jadi mereka tanya, mau nggak sembuh? Dia bilang mau. Jadi mereka melayani dia. Nanti ada video, ya. Dia duduk di atas bangku, di atas salah satu bangku di taman itu, ya. Tuhan menjamah dia dan dia mulai menangis waktu dia dilayani oleh tim kami. Setelah itu dia dilepaskan dari roh-roh jahat dan dia jalankan sebagai dukun. Dia mengalami pelepasan dari tim kami, pelepasan dari roh-roh jahat yang dia pakai sebagai dukun. Akhirnya ia merasa ringan dan damai sejahtera. Dia bertobat dan terima Yesus. Ini terjadi di salah satu taman di Bali. Ya. Dukun Muslim terima Yesus. Kenapa? Karena mengalami mukjizat oleh tim kami. Tim kami yang baru dilatih itu. Nah, ini videonya, ya. Duduk di atas bangku itu dukunnya. Mereka sedang melayani dia pakai meletakkan tangan, yaitu untuk mengalirkan tenaga kesembuhan sambil keluar perintah dalam nama Yesus. Ya, mari. Tunggu share sound. Ya. Oh, kenapa ya? Okay, just a moment. Tunggu sebentar, ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu, ya. Okay. Share screen. Tunggu, ya. Maaf, ya. Itu screen-nya. Maaf, ya. Okay, maaf. Maaf, tunggu, ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi hampir sampai. Ini videonya. Okay, tunggu. Okay. Kita mulai, ya. Ini dukun Muslim lagi dilayani oleh tim kami, ya. Share sound. Okay, kita mulai. Kami perintahkan dalam nama Yesus, pakai peletakan tangan dan menjalankan otoritas dan keluar perintah. Dalam nama Yesus kami perintahkan setiap sakit penyakit kelemahan tubuh dalam bentuk apapun kami usir, kami perintahkan untuk pergi dalam nama Yesus, pergi. Jadi saya fast forward sedikit. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Sekarang dia coba kakinya, dicoba.
Tadi kakinya nggak nggak bisa merasakan kakinya. Sekarang dicoba-coba. jari-jarinya Bapak gimana? Apa yang Bapak tak boleh buat dulu, cuba buat sekarang. Boleh rasa. Ini ya? Normal. Puji Tuhan. Sekarang Sekarang bisa rasa. kakinya terasa, ya. Dia sembuh. Puji Tuhan. Sekarang mereka melayani pelepasan kerana dia dukun. Dia punya banyak setan-setan yang dipakai sebagai dukun. Jadi sekarang dia dilepaskan dari roh-roh jahat itu. Ya. Jadi ada manifestasi. Mereka usir setan-setan itu. Ya, seringkali ada manifestasi seperti ini. Nah, setannya sudah keluar. Sebentar lagi dia bangun, terlepas. Ini terjadi pada suatu taman, di tempat umum, bukan di gereja, tapi di tempat umum. Kalian juga bisa menjalankan yang sama. Jadi fast forward sedikit lagi. Dia bangun. Selamat, puji Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Jadi begini, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kalau orang sakit sudah disembuhkan dengan ajaib, itulah bukti yang jelas bagi orang yang belum percaya bahawa kerajaan Allah satu-satunya yang benar sudah dekat sekali dan akan sampai asal mereka percaya kepada Yesus. Nah, begini. Ini satu pertanyaan yang penting sekali. Kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit? Itu pengalaman kita semua, saya percaya. Ya, mari. Jadi, setiap murid sudah diberikan otoritas dan tenaga kesembuhan untuk dipakai dalam rangka mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya. Itu jelas. Tetapi kenapa orang sakit sering tidak sembuh waktu kita melayani mereka? Kenapa? Walaupun kita menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Saya percaya di antara kita ada yang banyak dulu melayani orang sakit pakai peletakan tangan, pakai keluar perintah dan lain sebagainya, tapi tidak ada hasil. Kenapa? Di mana kesalahannya? Nah, seringkali kita menyalahkan orang yang sakit. Kita bilang, dia tidak sembuh karena dia kurang iman. Kita suruh orang sakit itu harus mengklaim kesembuhannya oleh iman. Kalau mereka tidak sembuh, itu karena mereka lah yang kurang iman atau kurang percaya. Tetapi apakah Tuhan Yesus pernah salahkan orang sakit yang tidak sembuh karena mereka kurang iman? Pernah? Tidak pernah. Ya. Di Matius 17 yang nanti kita akan pelajari, ada seorang anak yang sakit ayang yang tidak sembuh. Tidak sembuh. Tuhan Yesus salahkan siapa? Salahkan anak itu karena kurang iman? Tidak ada. Nanti kita akan mempelajari hal itu. Pernahkah Tuhan Yesus menyuruh orang sakit mengklaim kesembuhannya saja supaya kemudian hari mereka sembuh? Tidak pernah. Itu tradisi gereja saja. Tuhan menyembuhkan orang sakit dengan nyata. Dan belum tentu karena orang sakit itu punya iman. Belum tentu. Tuhan tidak suruh mereka mengklaim kesembuhannya dulu sebelum mereka disembuhkan olehnya. Kita akan melihat bahawa Tuhan Yesus juga mementingkan iman murid-muridnya yang melayani kesembuhan. Inilah hal yang penting sekali yang tidak difahami dan diabaikan pada masa kini. Jadi kami akan mempelajari hal ini sedalam-dalamnya. Di Injil, Yesus tidak pernah menyalahkan orang sakit yang tidak sembuh karena mereka kurang iman. Tidak pernah.
Bahkan ada orang sakit yang tidak beriman yang disembuhkannya. Orang sakit di kolam Bethesda tidak beriman kepada Yesus, tapi dia tunggu konsongan air di situ saja. Walaupun begitu, Tuhan menyembuhkan dia. Mari, Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Nanti kalian keluar, bawa Injil, mau menyembuhkan orang sakit. Lihat orang sakit, jangan tanya, mau didoakan enggak? Jangan. Ikut Yesus saja. Tanya, maukah sembuh enggak? Udahlah. Kalau orang sakit, pasti mau sembuh. Kalau orang sakit, belum tentu mau didoakan, tapi mereka mau sembuh. Ya. Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai koncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jelas orang ini tidak punya iman untuk disembuhkan. Jelas. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus perintahkan orang lumpuh ini, bangunlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, bahkan orang ini tidak minta Yesus menyembuhkan dia. Tidak. Dia tidak punya iman kepada Yesus. Tidak. Walaupun demikian, Yesus menyembuhkan dia tanpa dia beriman untuk disembuhkan. Nah, mari kita menyelidiki akibat daripada kekurangan iman pada kita murid-murid Yesus yang melayani orang sakit. Sekarang kita menyelidiki peranan daripada iman kita, iman murid-murid Yesus yang mau melayani orang sakit. Bagaimana peranannya? Kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit? Kenapa? Itu karena kita belum dilatih menyembuhkan orang sakit sebagaimana Yesus melakukannya. Sebaliknya, kita pakai tradisi kita yang mencampurkan tindakan imamat, tindakan profetik, dan tindakan raja. Menurut tradisi kita, waktu kita melayani orang sakit, ada doa, ada puji-pujian, ada deklarasi, ada proklamasi, dan ada perintah. Dicampur. Tidak alkitabiah. Dan pada waktu kita melayani orang sakit, biasanya kita kurang iman. Nah, itu yang menyebabkan kita sering gagal, kurang iman, bimbang. Kita akan menyelidiki hal ini, kurang iman. Kegagalan murid-murid yang pertama di antara tiga, di sini murid-murid Yesus gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kesinilah anakku. Dia sakit ayan, sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Perhatikanlah saudara-saudari. Ayah ini tidak minta anaknya didoakan. Tidak. Dia minta anaknya disembuhkan oleh murid-murid Yesus. Apakah ayah ini sangat kecewa murid-murid Yesus gagal menyembuhkan anaknya? Jelas dia gagal sekali. Nah, waktu itu, ayah ini melihat murid-murid Yesus di luar. Dia kenal mereka sebagai murid-murid Yesus yang sering menjalankan mukjizat. Jadi di hatinya, dia percaya murid-murid Yesus bisa menyembuhkan anaknya sebagai murid-murid Yesus.
Jadi dia mendekati murid-murid itu, minta mereka menyembuhkan anaknya. Bukan mendoakan anaknya, tapi menyembuhkan anaknya. Menyembuhkan dia dari sakit ayan. Dia minta mereka menjalankan mujizat bagi anaknya. Tapi mereka gagal. Gagal. Bagaimanakah Yesus terhadap kegagalan murid-muridnya? Pada waktu mereka dengar murid-muridnya gagal, bagaimana reaksinya? Apakah Yesus begini? Oh, tidak apa-apa. Siapakah kamu? Kamu nggak bisa menjalankan mujizat. Hanya saya bisa menjalankan mujizat. Siapakah kamu? Ya? Apakah begitu jawaban Yesus? Tidak. Mari. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya yang baru gagal menjalankan mujizat, hai kamu angkatan yang tidak percaya, yang kurang iman dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Coba bayangkan, kalau saudara gagal menjalankan mujizat dan gembala sidangmu membentak kamu dengan kamu yang tidak percaya dan yang sesat. Tidak mungkin. Betul? Tidak mungkin. Kalau saudara gagal menjalankan mujizat, terus pastor membentakmu, menghardikmu, bilang kamu sesat. Nggak mungkin. Tapi dengan demikian, Yesus menghardik murid-muridnya pada waktu dia dengar laporan. Mereka gagal menjalankan mujizat. Apakah Yesus mengharap? Dan bukan hanya mengharap saja, tapi juga menuntut murid-muridnya menyembuhkan anak itu, yaitu menjalankan mujizat? Ya, Yesus menuntut mereka menjalankan mujizat itu. Jadi pada waktu dia dengar mereka gagal, dia kecewa sekali. Dia menghardik mereka dengan keras sekali. Dikatakan sesat dan tidak percaya. Nah, apakah Tuhan menuntut kita, murid-murid pada masa kini juga menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil, ya atau tidak? Jelas ya. Kita, murid-murid pada masa kini juga dituntut oleh Tuhan menyembuhkan orang sakit dalam penginjilan. Dituntut. Dan kalau kita gagal, apakah Tuhan senang atau Tuhan kecewa? Tuhan tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, Tuhan tetap sama. Bagaimanakah Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mujizat itu? Bagaimana? Sampai mereka dibentak dengan keras setelah mereka gagal menyembuhkan anak sakit itu. Bagaimanakah? Nah, tradisi dan cara pemikiran kita pada masa kini sangat berbeda dengan cara pemikiran Tuhan Yesus. Bagaimanakah cara pemikiran kita? Ya, begini. Reaksi Tuhan Yesus bagi kita keterlaluan. Ya, keterlaluan. Bagaimana kita dapat mengerti tuntutan dan reaksi Yesus yang tampaknya bagi kita keterlaluan? Mereka gagal menjalankan mujizat, mereka dihardik dengan keras. Bagi kita itu keterlaluan, ya. Bagaimana kita bisa mengerti hal itu? Keterlaluan. Waktu mereka gagal menyembuhkan anak itu, mereka dihardik dengan keras, dikatakan tidak percaya dan sesat. Bagi kita keterlaluan, ya. Gimana ini? Nah, dengan alasan apa Tuhan Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mujizat itu? Apa alasannya? Alasannya 3. Yang pertama, mereka adalah murid-muridnya yang terus mengikutinya, belajar dari dia, dan maka itu sudah dilatih melakukan apa yang dia lakukan. Alasan pertama. Alasan kedua, otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan sudah diberikan kepada mereka. Otoritas dan tenaga ilahi itu sudah dipercayakan kepada mereka.
alasan yang ketiga, dan Yesus telah mengutus mereka. Yesus telah perintahkan mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Mereka diperintahkan menyembuhkan orang sakit. Jadi, Yesus itu tidak keterlaluan. Berdasarkan ketiga alasan ini, Yesus sama sekali tidak keterlaluan. Apakah ketiga alasan ini berlaku untuk kita masa kini? Jelas ya. Alasan yang pertama, saudara adalah muridnya. Saudara sedang dilatih pada saat ini melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Nomor dua, Yesus sudah memberikan kepada saudara, kepada kita semua otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan usir setan. Otoritas dan tenaga sudah diberikan kepada kita. Nomor tiga, dan Yesus telah mengutus dan perintahkan kita memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Ini berlaku untuk kita murid-murid Yesus pada masa kini. Jadi, kalau kita gagal, Tuhan kecewa. Sekarang, kita kembali ke Matius 17 tadi. Bawalah anak itu kemari. Dengan keras, Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, bagaimanakah Yesus melakukan mujizat ini? Bagaimana? Apakah Yesus pakai doa? Tidak. Apakah ada tindakan imamat, doa, puji-pujian? Tidak. Apakah ada tindakan profetik? Yesus memproklamirkan sesuatu kepada anak ini? Ada deklarasi kepada anak ini? Tidak ada. Tidak ada. Dengan memakai otoritasnya. Dengan menegur dia. Waktu Yesus menegur setan itu, Yesus mengeluarkan perintah kepada setan itu. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Tuhan, kami bingung. Tuhan sudah memberikan kepada kita otoritas, tenaga kesembuhan untuk usir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi walaupun demikian, kami gagal. Mengapa kami tidak mengusir setan itu, Tuhan? Apakah oleh kerana mereka tidak punya otoritas? Tidak. Otoritas sudah diberi. Apakah karena tidak ada yang nyanyi-nyanyi dan menari-menari dulu? Tidak. Nanti kita akan lihat kenapa mereka gagal. Nanti sebentar ya. Tetapi sebelum itu, mari kita selidiki suatu hal lain dulu. Ya, tunggu dulu. Ada 4 alasan yang kita biasanya berikan mengapa orang sakit tidak disembuhkan sewaktu kita melayani mereka. Ada 4 alasan. Yang pertama, kalau orang itu tidak sembuh, kita bilang, wah, bukan kehendak Tuhan. Ya. Nomor 2, wah, bukan waktunya Tuhan. Nomor 3, wah, orang sakit itu berdosa. Nomor 4, wah, orang sakit itu kurang iman. Ya. Kalau orang sakit itu nggak sembuh-sembuh, inilah keempat alasan yang kita sodorkan kenapa orang itu tidak sembuh. Ya. Nah, begini. Beberapa dari keempat alasan ini bisa kadang-kadang berlaku. Terutamanya pada waktu kita melayani orang percaya yang sakit. Nah, orang percaya yang sakit kalau mau disembuhkan ada syarat. Dia harus mengaku dosa. Dia harus mengampuni orang lain. Seringkali kita orang percaya tidak mahu mengampuni orang lain. Jadi kita nggak sembuh-sembuh. Jadi beberapa dari keempat alasan ini bisa kadang-kadang berlaku. Ya, terutamanya kalau melayani orang percaya yang sakit. Tapi begini ya. Kalau kita bilang, wah, kamu nggak sembuh karena bukan kehendak Tuhan, ya. Kamu nggak sembuh karena bukan waktunya Tuhan. Sebetulnya boleh dikatakan kita menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan yang salah. Bukan kehendaknya, bukan waktunya. Tuhan yang salah. Tetapi, bagaimana kalau bukan Tuhan yang salah? Bagaimana?
Wah, kalau bukan Tuhan yang salah, kita akan berkata, wah, orang sakit itu berdosa. Wah, orang sakit, kamu yang kurang iman. Ya, kita menyalahkan orang sakit itu kalau tidak sembuh. Enak aja, enak aja. Kita jarang menyalahkan diri sendiri apabila orang sakit itu yang kita melayani tidak sembuh. Mungkin tidak pernah kita menyalahkan diri sendiri. Nah, di sini alasan apa yang Yesus berikan mengapa anak itu tidak disembuhkan. Apa alasannya yang sebenarnya? Mari, terus murid-murid Yesus bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu, Tuhan? Ayat 20, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kamu kurang percaya. Yesus menyalahkan murid-murid yang imannya kecil. Jadi begini, seringkali orang sakit tidak sembuh karena iman kita kecil. Inilah salah satu kegagalan mereka yang dicatat di Injil. Di Injil mereka gagal 2 kali lagi. Nanti kita akan lihat semua. Kita akan belajar semua. Nah, kesalahan siapa mujizat ini tidak terjadi? Kesalahan siapa anak sakit yang itu tidak sembuh? Kesalahan murid-murid Yesus. Apakah kerana mereka kurang otoritas? Tidak. Apakah kerana mereka kurang urapan? Tidak. Mereka kurang iman. Kurang iman. Itulah yang menyebabkan mereka gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan itu. Karena kurang iman. Nah, kurang iman macam apa? Sebentar lagi kita akan lihat. Sebentar lagi ya. Kalau orang sakit yang kita layani dia sembuh, apakah pernah kita menyalahkan diri kita dan berkata kita yang kurang iman? Tidak pernah, tidak pernah. Biasanya kita bilang orang sakit yang kurang iman ya. Kita menyalahkan Tuhan atau kita menyalahkan orang sakit itu. Biasanya begitu. Nah, sekarang kita berbalik kepada jawapan Tuhan di Matius 17 ayat 20. Karena kamu kurang percaya. Kamu tidak bisa usir setan itu karena kamu, murid-murid, kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja. Nah, menurut bahasa Yunani, Yesus berkata iman seperti biji sesawi. Bukan iman sebesar biji sesawi, sebagaimana dicatat dalam terjemahan bahasa Indonesia atau BM. Bukan iman sebesar biji sesawi. Bukan. Tapi terjemahan yang benar adalah iman sebesar biji sesawi. Jadi terjemahan sebesar di Alkitab bahasa Indonesia itu salah. Maaf ya, maaf. Terjemahan sebesar itu salah. Terjemahan yang benar adalah iman seperti. Bukan iman sebesar. Sekali lagi saya ulangi. Terjemahan sebesar biji sesawi saja di Alkitab bahasa Indonesia atau BM itu salah. Terjemahan yang benar, iman seperti biji sesawi. Nah, menurut bahasa Yunani, terjemahan yang benar adalah iman seperti biji sesawi. Begini, satu biji sesawi itu kecil sekali. Yesus baru saja membentak murid-muridnya. Kenapa? Karena mereka kurang iman, yaitu imannya kecil. Jadi Tuhan tidak mahu murid-muridnya punya iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil. Dia enggak mahu mereka punya iman kecil, yaitu sebesar biji sesawi. Tidak. Jadi fokusnya Tuhan bukan kepada besarnya biji sesawi itu, melainkan kepada ciri-cirinya. Itulah yang kita akan mendalami. Kita akan menyelidiki sedalam-dalamnya ciri-ciri
daripada biji sesawi itu. Iman seperti biji sesawi, bukan sebesar biji sesawi. Kita ulangi ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, atau kepada penyakit ini, atau kepada setan ini. Nina gunung ini melambangkan penyakit atau setan. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu atau penyakit atau setan itu akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi murid-murid kurang apa? Kurang iman yang memindahkan gunung. Kurang iman seperti biji sesawi, iaitu kurang iman yang memindahkan gunung. Itu yang menyebabkan mereka gagal. Otoritas sudah tersedia. Tenaga kesembuhan sudah tersedia. Tapi yang kurang pada mereka adalah iman yang memindahkan gunung. Jadi walaupun mereka keluar perintah dengan otoritas dan pakai penumpangan tangan, walaupun begitu mereka tetap gagal. Kenapa? Karena kurang iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung. Ya, harus ada otoritas. Harus ada tenaga kesembuhan. Tapi yang ketiga yang harus ada adalah iman yang memindahkan gunung. Kita harus menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan dengan iman yang memindahkan gunung. Itu yang menghasilkan mujizat. Mereka kurang iman ini, kurang iman yang memindahkan gunung. Gunung akibatnya mereka gagal. Terus mereka dibentak, dihardik oleh Yesus dengan keras sekali. Iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan. Dan melakukan hal-hal yang mustahil. Iaitu sama dengan iman yang memindahkan gunung. Para murid gagal mengusir setan itu karena mereka kurang iman seperti biji sesawi, iaitu kurang iman yang memindahkan gunung. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, bagaimana kita menafsirkan ayat itu? Bagaimana? Biasanya kita bilang setan itu terlalu kuat untuk kita. Dan hanya dengan berdoa kepada Tuhan saja, setan itu akan diusir oleh Tuhan sendiri. Jadi kita hanya doa puasa saja. Nanti sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Pokoknya doa puasa saja. Tapi tafsiran itu sama sekali tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Kenapa? Karena begini. Waktu murid-muridnya gagal mengusir setan ayan itu, Yesus kecewa dan menyalahkan mereka. Mereka gagal karena imannya kecil. Jadi bagaimana menafsirkan ayat itu? Ingatlah Lukas 9 ayat yang pertama. Ingatlah ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan, termasuk setan-setan ayan. Mereka punya kuasa untuk usir semua setan-setan, termasuk setan ayan itu. Ini sesuai dengan terjemahan bahasa Inggris yang berikutnya. When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons, yaitu untuk menguasai segala setan-setan. Jadi seharusnya mereka dapat usir setan ayan dari anak itu. Seharusnya. Karena sudah diberi otoritas untuk menguasai segala setan-setan. Jadi kenapa mereka gagal?
Kerana kurang iman. Kurang iman yang memindahkan gunung. Jadi penafsiran yang benar untuk Matius 17 ayat 21 tadi begini. Doa puasa itu menghasilkan iman yang memindahkan gunung yang bertambah besar dan kuat. Sehingga murid-muridnya seharusnya berhasil mengusir setan ayan yang galak itu. Kerana mereka kurang doa puasa. Seharusnya doa puasa dulu. Habis doa puasa, iman yang memindahkan gunung itu kuat. Habis itu, seharusnya mereka bisa usir setan ayan yang galak itu. Seharusnya. Jadi, dengan kuasa otoritas yang Yesus sudah berikan kepada murid-muridnya, seharusnya mereka tidak gagal. Seharusnya. Salah mereka kurang doa puasa. Seharusnya mereka tidak gagal, melainkan berhasil mengusir setan ayan itu sesudah berdoa dan berpuasa dulu. Murid-murid gagal mengusir setan ayan itu oleh kerana mereka tidak punya iman yang memindahkan gunung. Mereka tidak yakin. Mereka bimbang setan itu akan keluar dalam nama Yesus. Waktu mereka keluar perintah kepada setan itu, keluar dalam nama Yesus, tapi di hatinya ada bimbang, ada ragu. Mereka tidak yakin. Artinya kurang iman yang memindahkan gunung. Kalau bimbang di hatimu, waktu usir setan, waktu menyembuhkan orang sakit, itu artinya kurang iman yang memindahkan gunung. Mereka meragukan otoritas yang Tuhan sudah memberikan kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan. Jadi, kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit? Kenapa? Itu karena waktu melayani orang sakit, kita bimbang. Hati kita bimbang. Kita selalu bertanya, oh, gimana kalau enggak sembuh? Aku malu. Selalu ada bimbang di hati kita. Artinya kita kurang iman yang memindahkan gunung. Kalau di hati kita bertanya, gimana kalau enggak sembuh? Artinya kurang iman yang memindahkan gunung. Pada sesi 4, minggu depan kita akan mendalami iman yang memindahkan gunung. Otoritas dan tenaga kesembuhan harus dijalankan dengan iman yang memindahkan gunung. Jadi, sesi 4, minggu depan, saudara-saudari balik kembali. Kita akan belajar ciri-ciri iman yang memindahkan gunung. Dan kita akan belajar iman perwira yang mengherankan Yesus. Saudara-saudari mau punya iman yang mengherankan Yesus? Ayo, datanglah minggu depan. Nah, sekarang kita menjalankan demonstrasi. Demonstrasi. Puji Tuhan. Sekarang, saya ingin melayani kesembuhan bagi orang yang susah dengar. Pendengaran agak kurang. Mungkin sebelah. Atau mungkin ada bunyi di telinganya yang selalu mengganggu kita. Jadi, ada siapa di sini yang mau disembuhkan dari kurang bisa mendengar? Siapa? Silakan. Sekarang, tunggu ya, saya unmute. Sekarang kalau ada yang mau disembuhkan dari kurang bisa mendengar, silakan. Silakan. Kita akan melayani sampai sembuh. Ada? Tidak ada. Okey, kalau tidak ada, begini. Kita melayani yang sakit pinggang. Yang sakit pinggang, kita melayani. Yang kurang bisa mendengar atau salah pinggang, kita mau melayani sampai sembuh. Ini demonstrasi daripada yang baru kita pelajari daripada firman Tuhan.
firman Tuhan itu berlaku. Nanti buktinya orang sakit akan disembuhkan. Ada? Saya bagaimana Pak Ya. William? Ya. Pak William, saya gimana kalau saya sakit penyakit gula, boleh saya minta, dan kaki saya bengkak dan juga agak kesemutan, boleh? Saya bernama Asderi. Asteri. Kalimantan Barat. Kalimantan Ya. Barat. Ya. Diana. Oke, kesemutan di mana? Kesemutan Kaki kiri kanan. kaki kiri kanan. Kesemutan. Ya, kesemutan, ada gula darah, dan juga mata saya ada katarak. That must be the nephew, Asteri. He's the nephew. It's the nephew. Okay. Of the pastor in Bodok, Okay. Pastor Mark. Mr. Mark. Ini saudara dari Pendeta Mark ya di Bodok. Ya, betul, good. Ya. Okey, begini ya. Kalau itu gula darah ya. Nah, kalau gula darah apa? Mata ada katarak. Ya. Dan juga kaki bengkak, ada kesemutan kiri kanan, dan juga tangan kiri kanan ada kesemutan. Ya, saya memulai dengan satu saja ya. Ini dilayani satu-satu. Kita melayani kesemutan dulu aja ya. Yang lain nanti masuk break room untuk dilayani ya. Karena kadang-kadang bisa makan waktu ya. Jadi nanti masuk break room untuk dilayani. Okey. Nah, itu kesemutan kenapa? Karena darah, karena gula darah. Ya, gula darah, betul. Gula darah. Okey. Nah, begini. Kita akan melayani sebagaimana Yesus sendiri akan melayani. Jadi, kita tidak akan pakai doa, kita tidak akan pakai puji-pujian, kita tidak akan pakai proklamasi atau deklarasi, tidak ada nyanyi-nyanyi atau dansa-dansa dengan lain-lain, tidak ada tindakan imamat, tindakan profetik, hanya tindakan raja saja. Kita akan keluarkan perintah. Ya. Nah, jadi kita mulai dengan kesemutan itu dulu. Nanti Asteri meletakkan tangan atas tempat yang kesemutan itu. Itu untuk mengalirkan tenaga kesembuhan. Ya? Ya. Dan pada waktu itu kita akan keluarkan perintah. Kita akan tangking gula darah ini, kita akan tangking penyakit ini dalam nama Yesus. Dan penyakit ini adalah bawahan kita. Jadi mau nggak mau dia harus tunduk kepada perintah kita. Ya? Nah, Asteri sudah percaya kepada Yesus. Betul enggak? Sudah. Saya sudah percaya ya. Ya. Nah, bagi orang yang sudah percaya mau disembuhkan ada syarat. Kita harus mengaku dosa, kita harus mengampuni orang lain, ya. Apakah sudah mengakui dosa dan sudah mengampuni orang lain? Itu syarat bagi orang percaya untuk disembuhkan. Apakah di hati ada kepahitan terhadap orang lain? Mungkin ada orang bersalah kepada Asteri, di hati masih ada kepahitan. Orang itu harus diampuni. Itu sudah atau belum? Asteri? Ya, saya rasa saya tiap malam juga berkata dengan Tuhan, saya sudah mengampuni dengan orang lain. Bagus. Okey, bagus. Malam tadi saya baru juga berdoa untuk juga saya seperti Ibu Lucy kemarin yang saya telepon itu, saya sudah berkata juga. Ya, bagus. Okey, bagus. Jadi sekarang tinggal kita keluar perintah saja. Jadi nanti Asteri meletakkan tangan atas kaki di mana ada kesemutan itu, ya. Dan pada waktu itu kita akan keluar perintah. Jadi kita tidak akan tutup mata. Asteri juga jangan tutup mata, tapi melihat kepada kaki itu. Sorry, saya maaf dulu Pak, saya mau ngomong tangan saya ini
tangan saya kan kesemutan, kaki saya kesemutan kan karena gula darah itu. Ini kesemutan. Kalau kaki saya tadi tidak terlalu banyak berjalan, ada bengkak gitu. Itu saja. Nah. Ya, udahlah. Nah. Jadi udah siap. Sudah siap. Sekarang meletakkan tangan atas kaki yang kesemutan itu sudah. Boleh melihat kepada kaki itu. Ya, sudah. Jangan tutup mata. Sekarang kita tangking. Kita membentak dengan otoritas dalam nama Yesus. Dengan penuh pengantangan itu mengalirkan tenaga kesembuhan. Ya. Sekarang kita menjalankan otoritas dengan keluar perintah. Mari. Semua ikut saya saja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami perintahkan gula darah turun. Kami perintahkan gula darah turun. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turun ke normal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kesemutan hilang dalam nama Yesus. Semua kesemutan hilang dalam nama Yesus. Hilang dalam nama Yesus. Hilang dalam nama Yesus. Bengkak hilang dalam nama Yesus. Bengkak hilang dalam nama Yesus. Kesemutan hilang. Kesemutan hilang. Jadilah engkau sembuh. Terlepas. Gula darah turun ke normal. Gula darah turun ke normal. Bengkak hilang. Hilang. Kesemutan hilang. Hilang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Asteri, bangunlah, berjalanlah. Bangunlah. Bangunlah, berjalanlah. Bergeraklah. Dalam nama Yesus. Berjalanlah. Ayo, bergerak. Berjalanlah. Boleh lompat-lompat. Berjalanlah. Dalam nama Yesus. Sembuh. Gula darah turun ke normal. Kesemutan hilang. Bengkak hilang. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Kesakitan hilang. Sembuh total. Sembuh. Yesus menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Nah, sebentar lagi nanti kita tanya bagaimana Asteri, ada perubahan atau belum? Kita harus tanya karena tujuannya kesembuhan yang nyata, bukan oleh iman saja tapi yang nyata. Jadi dia masih coba-coba. Dalam nama Yesus, sembuh total. Kesemutan hilang. Gula darah turun ke normal. Dalam nama Yesus, semua bengkak hilang. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus. Kesemutan hilang. Dalam nama Yesus. Bengkak hilang dalam nama Yesus, sembuh. Yesus menyembuhkan engkau. Asteri. Sembuh. Ya. Sembuh. Nah, dia agak lama itu baik. Agak lama artinya kemungkinan ada kemajuan. Dia lagi coba-coba. Dia belum balik karena saya percaya ada perubahan ya. Jadi kita tunggu ya. Dalam nama Yesus sembuh total lah. Sembuh total, kesemutan hilang, bengkak hilang, gula darah turun ke normal. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Jadi saudara-saudari perhatikan. Kalian perhatikan tidak ada doa, tidak ada puji-pujian, tidak ada nubuatan atau deklarasi atau proklamasi. Cuma perintah saja. Tindakan raja saja.
Di mana ke dia? Puji Tuhan. Masih coba-coba. Bagaimana Asteri? Apakah ada perubahan? Ya? Jalan-jalan. Sudah enak. Puji Tuhan ya. Tapi saya bisa mengatakan agak sedikit kurang, Pak ya. Agak sedikit kurang. Okey. Agak sedikit kurang. Okey, agak sedikit kurang. Artinya gunung ini udah mulai pindah ke dalam laut, ya. Tapi memang tadi sebelum saya berbicara itu ada merasa sakit, ada sedikit kesemutannya kan ada terasa sakit. Tapi ini cuma masih kayak sedikit berkurang gitu. Berkurang, okey. Bagus sekali. Sekarang kita harus tekun. Sekali lagi kita melayani dia. Ini gunung sudah mulai berpindah ke arah laut, ya. Tapi belum sampai laut, artinya dia belum sembuh total. Jadi diulangi lagi. Namanya ketekunan, ya. Jadi Asteri sekali lagi meletakkan tangan di atas tempat yang masih sakit. Silakan sekarang, ya. Sudah. Ya, sudah ya. Okey. Kita ulangi lagi. Kita keluar perintah. Semua ikut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Gula darah turun ke normal. Sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bengkak di kaki hilang dalam nama Yesus. Bengkak di kaki hilang dalam nama Yesus. Kesemutan hilang dalam nama Yesus. Kesemutan hilang dalam nama Yesus. Roh jahat keluar dalam nama Yesus. Roh jahat keluar dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit keluar Sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Gula darah turun dalam nama Yesus. Darah turun Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Dipulihkan. Pulihkan. Kakinya dipulihkan dalam nama Yesus. Kakinya dipulihkan dalam nama Yesus. Semua kesemutan hilang. Inyalah engkau. Sembuh. Pulih. Total. Yesus menyembuhkan engkau. Yesus menyembuhkan. Nah, sekali lagi. Bangunlah Asteri. Berjalanlah. Bergeraklah badannya. Ayo. Lompat. Boleh lompat-lompat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Pulih. Sembuh. Pulih. Kesemutan hilang. Kesemutan hilang Dalam nama Yesus. Bengkak hilang total. Kesemutan hilang. Bengkak hilang. Dalam nama Yesus. Hilang total. Dalam nama Yesus. Gula darah turun ke normal. Turun pada saat ini. Jangan naik lagi. Sembuh. Pulih. Dalam nama Yesus. Sembuh pulih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lucille, you can tell them about diet, Lucille, later, okay? Okay. Dalam nama Yesus. Sembuh. dalam nama Yesus. Pulih. Sembuh total dalam nama Yesus. Pulih. Pulih dalam nama Yesus. Pulih. Jadi begini ya. Ini penyakit adalah bawahan kita. Sekarang kita paksa dia pergi. Kenapa dia bawahan kita? Bawah otoritas kita. Sekarang kita paksa dia pergi. Kita pindahkan dia ke dalam laut. Artinya kita menyembuhkan penyakit ini ya. Itu namanya memindahkan gunung. Dipaksa. Diperintahkan. Memang kalau sakit penyakit, kalau roh setan tidak mau,
tapi kita paksa mereka masuk ke dalam laut. Jadi dalam nama Yesus sembuh total. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam Harus nama pergi. Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan hilang. Bengkak hilang total dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Jangan balik kembali. Sembuh Penyakit ini jangan balik kembali dalam nama Yesus. Yesus menyembuhkan engkau. dalam nama Yesus. Kembali. Yesus menyembuhkan engkau. Yesus yang menyembuhkan. Yesus menyembuhkan. Asteri. Tuhan Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Asteri. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Okay. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Okay. Dalam nama Yesus. Okay. Asteri, bagaimana sekarang? Bagaimana? Yesus. Ada kemajuan. Kenapa? Ada kemajuan. Amin. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Nah, begini ya. Nanti masuk break room dilanjutkan lagi ya. Jadi ini gunung besar. Ya, kalau dipindahkan dalam laut tahap bertahap ya. Nanti Asteri masuk break room ya untuk kelanjutannya. Amin. Ya. Nanti sampai sembuh total. Tapi sudah terbukti kami punya otoritas untuk memindahkan gunung ini karena sudah ada kemajuan. Itu sudah terbukti. Lucio ada nasihat. Lucio, silakan. Tunggu ya. Tunggu sebentar. Istri saya ada nasihat. Can you do it, Lucio? Pastor, Can you give him some Yeah, I advice did about? already yesterday. Oh, okay. All right. Yeah. Ya. Okay. Maaf. Okay, sudah. Gimana? saya ada keringat. Saya baru ada keluar keringat. Ada keluar keringat. Puji Tuhan. Ya, itu tanda yang baik. Tanda yang baik. Saya berkata itu tanda tenaga kesembuhan lagi bekerja bagi saya. Sesuatu terjadi. Itu kuasa Tuhan, tenaga kesembuhan lagi kerja. Jadi keluar keringat. Itu tanda yang baik. Okay? Puji Tuhan. Jadi nanti Asteri masuk break room ya untuk kelanjutan. Ya? Ya, puji Tuhan. Okey, sekarang saya akan tinggal. Jadi sekarang host itu siapa? Hostnya. Tunggu sebentar ya.